168 klien atau senilai 400 jutaan yang sudah aku dapatkan dari rumah sebagai digital marketer tanpa ngiklan. Klien apa itu? Ya, mereka membeli jasa konsultasi Meta Ads dari aku. Nah, biar nggak dikira kecu alias bohong, nih aku liatin bukti penjualan yang tersimpan melalui WooCommerce aku. Yang mana kalau di sini jumlah kliennya malah lebih sedikit, karena beberapa klien awal-awal itu transaksinya secara manual, enggak cekot lewat website. So, tentunya kamu juga kepingin tahu gimana caranya, langkah-langkahnya agar bisa mencapai apa yang aku capai. Very well, di Kerja dari Rumah episode terbaru kali ini, ya, aku akan sharing ke kalian semua 5 hal yang wajib kalian lakukan agar kalian itu mencapai apa yang aku capai. Yang nomor 5 nanti guys, jangan di skip ya. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads. Kali ini kita ada di video terbaru dari series Kerja dari Rumah. Yes, akhirnya aku putuskan untuk memberi nama series terbaru kita kali ini dengan nama adalah Kerja dari Rumah. Ya, karena memang faktanya seperti itu. Yes, ngomong-ngomong kerja dari rumah, ya ini semua nanti yang akan aku share di video kali ini dan video-video kedepannya itu adalah dari pengalaman pribadi aku sendiri ya selama beberapa kurun waktu ke belakang. Oke guys, tanpa favivu kita akan ngebahas ya. Yang pertama adalah konten tapi gak asal jeplaknya, demokan value kamu. Konten itu ya, faktanya sekarang semua orang itu bisa bikin konten karena semua orang punya HP ya sekarang ya. Asal buka HP, mereka asal jeplak gitu kan, terus upload videonya di sosmed. Tapi faktanya tidak membuahkan hasil yang oke. Yang ini dalam konteks kalau kalian menjual jasa kalian untuk mencari klien gitu kan. Ya, itu karena apa? Karena kualitas kontenmu itu baru sebatas, ini aku baca skrip ya, pengumuman atau warta berita. Yes, itu memang tidak salah. Ya, sekali lagi, konten seperti itu tidak salah. Tetapi kalau itu kamu gunakan dalam konteks mencari klien atau mencari pembeli, itu menjadi kurang tepat. Ya. Konten di zaman sekarang menurut pengamatan dan pengalaman aku itu sudah menjadi suatu filter ya, di dunia sosmed. Karena faktanya ya, kalau ada orang nih misal kamu mencari sesuatu lalu nemu video aku. Mungkin kebetulan kamu ingin mencari edukasi ataupun jasa tentang digital marketing gitu kan. Nah, itu pasti kamu nanti akan cek orangnya di sosmed tersebut. Ini orang udah nge-share apa aja sih gitu kan. Itu orang skillnya udah seberapa jauh nih. Ini orang pengalamannya udah seberapa banyak gitu kan. Ya. Oleh karena itu, konten kamu itu nggak bisa ngasal ya. Konten kamu itu harus apa? Mendemokan value dari apa yang kamu bisa. Yes, ini penting banget. Nah, cuman di sini mungkin ada yang masih bertanya-tanya gitu kan. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya apa itu mendemokan value? Aku kasih contoh aja ya, apa yang sudah aku lakukan. Jadi biar gampang menjelaskannya ke kalian. Misal nih ya, aku ada konten ini guys. Di sini aku tidak sebatas hanya menjelaskan aja, tapi aku menjelaskan suatu case study Meta Ads di mana klien aku itu akhirnya bisa closing di website dengan ROAS sampai 10 kali lipat. Padahal sebelumnya dia bilang nggak mungkin. Jadinya nanti orang yang butuh jasa ataupun ilmu kamu ataupun orang yang nyari gitu kan, itu nanti akan mempertimbangkan kamu ya. Ingat, ini baru mempertimbangkannya tahapnya. Terus ada contoh lain ya, misal konten yang ini ya, ini aku menjelaskan case study klien ya.
Dia ini bisa meningkatkan penjualannya plus closing di website karena ngulik di luar dashboard seperti visual branding ya. Jadi di konten-konten yang aku tunjukkan tadi itu benar-benar ada suatu perubahan ya dari kondisi A menjadi kondisi B. Nah, karena ya jasa itu yang dicari juga seperti itu. Nah, itu adalah contoh demo value dari apa yang kamu bisa, yang menurut aku levelnya paling jos. Nah, cuman aku tahu ya, aku bisa membaca pikiranmu. Kalau belum punya klien, kan nggak mungkin ya bikin konten seperti itu. Masa temanmu suruh jadi klien, itu kan namanya bohong. Aku tidak rekomendasi itu. Nah, kalau belum punya klien ya, kamu bisa bikin konten yaitu dengan mode atau konsep, yaitu adalah cara kamu melakukan, dengan bikin konten yang menjelaskan cara kamu melakukan sesuatu. Nah, misal kalau contohnya di aku, ya ini ada misal cara testing konten iklan di Meta Ads, misal kayak gitu. Atau ini nih ya, kalau udah winning terus diapain ya. Dengan kamu bikin konten-konten yang seperti itu, seminimalnya yang tahap yang kedua tadi ya, maka itu akan meningkatkan kemungkinan ya orang akan hire kamu, akan menjadi klien kamu. Atau mungkin beli ilmu kamu kalau kamu menjual ilmumu gitu ya. Nah, terus dari konten-konten yang menimbulkan value tersebut itu sebenarnya masih belum cukup ya. Kamu harus bisa membungkus konten-konten tersebut dengan angle marketing yang unik. Nah, ini pembahasan yang aku suka banget. Yang kedua adalah memiliki angle marketing yang unik untuk mencaplok audiens. Yang namanya digital marketing, nggak usah didebat. Kalian ketik di YouTube, itu pasti yang muncul banyak banget. Jadi udah banyak orang yang nyemplung di situ. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kalian mau memulai karir menjadi seorang digital marketer, terus juga menawarkan personal branding kalian di YouTube, gitu kan. Nah, takutnya kan nanti, ntar aku tenggelam gimana di antara semua orang-orang udah mulai itu. Ya, itu kekhawatiran yang menurut aku wajar, gitu kan. Nah, itulah kenapa agar kalian bisa muncul ya di antara kolam yang udah penuh itu, kamu harus punya suatu angle marketing yang unik. Ya, contohnya aku ini ya. Kalau di luar sana ya, biasanya nih ya, Mas Tagu Gambul itu kan cuma ngomongin dashboard yang dibumbui dengan bumbu-bumbu kenikmatan duniawi instan. Ya kayak gitu-gitulah gitu kan. Nah, di aku justru ngomongin ngulik di luar dashboard, tetapi nggak cuma sebatas ngomongin ya, benar-benar teruji dan terbukti daripada sebatas ngutak-ngatik dashboard, ya kan? Nah, dengan ngulik di luar dashboard tadi ya, aku gunakan sebagai alat untuk mencaplok market atau audiens yang sudah ada tadi. Oke, ya, masuk ya. Nah, ini bisa diibaratkan kayak si David melawan Goliath, gitu kan? Kan nggak mungkin ya orang ya yang size-nya biasa melawan giant gitu kan. Ya, pasti ada suatu strategi. Nah, kalau di aku, strateginya itu. Nah, efeknya nanti kalau kalian menggunakan angle marketing yang unik dan tentunya terbukti kayak aku ya, itu nanti orang akan tersadarkan. Kalau di aku ya, case tadinya adalah orang akan tersadarkan bahwa ternyata Mas Tagu Gambul yang selama ini aku ikuti itu nggak se-worth it itu loh. Nah, itu yang ya aku baca dari DM-DM yang lewat di Instagram aku sih kayak gitu. Nah, jadi nanti audiens itu akan mempertimbangkan kamu ya lewat konten-kontenmu. Nah, yang diharapkan nantinya di kemudian hari itu akan bisa berubah menjadi suatu transaksi. Yang ketiga adalah testimoni yang meyakinkan. Oke, nanti kalau kalian sudah punya klien ya, itu nanti testimoninya jangan hanya sebatas screenshot WhatsApp ya, itu udah kuno banget ya. Nah, tapi buatlah testimoni dalam bentuk interview dengan klien kalian. Yes, ini lebih ngena banget karena berdasarkan dari pengalaman aku ya, itu mereka ya calon klienmu atau audiens yang nonton videomu nanti tuh bisa ngerti lebih dalam ya kan tentang bagaimana kamu itu solving problem klien kamu, terutama calon klienmu atau audiensmu tuh bisa ngerti ya bagaimana kamu menyelesaikan problemnya, tapi dari sudut pandang kliennya. Klienmu tuh ngomong apa yang dia lakuin itu kayak lebih real aja gitu. Ya,
Atau seminimalnya ya, kalau mungkin klienmu itu nggak cuan, karena di aku juga ada klien yang boncos, tetap tak interview juga supaya lebih transparan ya. Nah, seminimalnya orang yang nonton ataupun calon klien itu ngerti bagaimana kamu mendeliver tersebut. Ya, jadi di aku nih di Fusik itu sudah ada cukup lumayan video testimoni dalam bentuk interview dengan klien-klien aku selama ini. So, biarkan audiensmu itu nantinya itu memutuskan sendiri apakah nge-hire kamu itu worth it atau enggak lewat testimoni dalam bentuk interview yang kamu buat dengan klien-klien kamu. Yang keempat adalah penawaran dan harga yang menguntungkan. Sekarang tak tanya dulu ya, gimana caranya kamu bisa mendapatkan cuan yang lebih atau penjualan yang lebih banyak dari satu klien aja? Ya, caranya adalah dengan membantu klienmu itu memilih. Nah, maksudnya gimana itu? Nah, kalau di aku begini ya, harga konsultasi itu aku buat menjadi 3 pilihan. Nah, ada harga konsultasi kilat, harganya segini. Ada harga konsultasi reguler segini, dan ada harga konsultasi premium segini. Menurut kalian, dari 3 pilihan tadi, mana yang paling banyak dipilih oleh klien-klien aku? Yes, betul. Yang konsultasi premium. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Karena memang sudah aku arahkan untuk memilih. Jadi memang aku bantu untuk memilih. Menurut klien-klien aku yang memilih yang konsultasi premium tersebut, mereka bilang ya memang jauh lebih worth it mas yang konsultasi premium gitu. Nah, kenapa bisa jauh lebih worth it? Karena konsultasi premium itu disandingkan dengan konsultasi yang reguler dan konsultasi kilat. Jadi ada kayak persepsi di benak kepalanya yang milih itu, oh ini lebih worth it. Itulah kenapa guys, kalau kita makan di restoran, nah kalau yang bikin menunya itu orang cerdas, pasti ada rekomendasinya. Agar apa? Agar kita bisa lebih cepat untuk memilih mana yang mau dimakan. Oke guys, sekarang kita masuk yang kelima, yang ini penting banget, yaitu adalah percaya diri dengan value yang kamu punya. Salah satu klien aku pernah cerita ke aku ketika sesi konsultasi bahwa dia tuh punya temen yang mana temannya ini bisa dikategorikan sebagai master gobal-gabul yang levelnya sudah cukup parah. Saking parahnya memang kerjaannya itu adalah ya sebatas memberikan iming-iming angin surga kepada mereka yang mau membeli e-course-nya, kan begitu. Ya karena memberikan iming-iming ya warga WKWK Indonesia itu kan suka banget ya. Nah dampaknya adalah si Master Gobal-Gabul ini sekarang sudah memiliki rumah padahal usianya masih belia. Dan ketika itu klien aku juga nyeritain begini. Bahkan klien temen aku ini tak tanyain, mas kok kamu tetap bisa sih ngelakuin seperti itu padahal dikata-katain sama orang. Yang penting itu punya muka tebel. Jadi ketika dikata-katain, diejek-ejekin sama orang, cuek aja. Begitulah kata si Master Gobal-Gabul tersebut. Nah, semua yang aku share tadi di video ini itu akan menjadi sia-sia, akan menguap ya. Ahbabku juga menjadi sia-sia juga ya kan. Karena apa? Karena kamu tidak percaya diri dengan value yang kamu punya. Lah, Master Gobal-Gabul tadi guys ya, yang aku ceritain tadi, itu aja percaya diri loh. Masa kalian yang punya skill dan pengalaman yang lebih terhormat daripada si Master Gobal-Gabul ya, dan diharapkan kalian juga tidak mengikuti jejak Master Gobal-Gabul, harusnya kalian juga percaya diri. Karena kalau kalian tidak percaya diri, itu gawat. Efeknya adalah yang pertama, ketika nanti kalian bikin konten, kalian itu kayak di matanya tuh kayak nggak ada sorot yang meyakinkan, kayak imbas-imbis, ceng-ceng, bu, whatever lah, kalian mengartikan itu semua ya. Intinya kalian nggak percaya diri itu akan tercerminkan di kamera. Lalu yang kedua adalah, ketika nanti kalian bikin harga untuk jasamu ataupun jual ilmu kamu ya, itu kamu nanti akan memberikan harga yang seminimal mungkin. Kamu kira ini live Shopee?
Ini jasa guys, ini pengetahuan dan ilmu dan skill. Nah itu karena kamu nggak percaya diri. Karena gawat banget guys. Yang namanya percaya diri itu kan hubungannya dengan self image ya. Nah kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut ya silakan dipelajari buku tentang self image. Judulnya apa coba cariin lewat Google ya, itulah judulnya ya. Ternyata self image itu ya itu selalu dibenarkan oleh otak kita. Ya. Jadi punyalah self image yang memberdayakan diri kita. Karena ya nanti ya sehebat apapun usaha teknis kalian, kalau self image-nya tidak mendukung, maka nanti usaha kamu itu akan disabotase oleh self image tidak mendukung tersebut. Jadi punyalah self image yang mendukung goal kamu ya, minimal percaya dirilah ya, agar nantinya jual skill kamu atau kerja di rumah kamu dengan menjual skill kamu itu menjadi lebih mudah. Oke? Oke guys, itu aja di video terbaru kali ini di kerja dari rumah ya. Semoga ini nanti kita bisa lanjut video ini, maksudnya series ini ya, dengan lebih banyak video lagi seperti di series sebelumnya yaitu Facebook Ads Anti Dukun series. Oke, gitu aja. Silahkan dipraktekkan, jangan menjadi omongan doang atau jangan menjadi cuma sebatas tontonan, karena ini benar-benar ilmu dari pengalaman aku yang bisa kalian praktekkan. Please, mungkin di luar sana seperti ini bayar, tapi di sini kamu cukup bayar dengan internet kamu. Gitu aja untuk video kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.